Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat pagi. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, pertama-tama marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini yaitu biologi ya, di kelas 10. Kita mulai saja masuk ke materi pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu pengertian dari biologi itu apa. Biologi berasal terdiri dari dua kata ya, bio dan logos. Bio itu berarti makhluk hidup, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Segala sesuatu yang hidup itu adalah organisme. Organisme diantaranya termasuk hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme pun juga termasuk ke dalam organisme. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan ruang lingkup biologi dan keterkaitan biologi dengan metode ilmiah. Selanjutnya, kalian dapat mendeskripsikan objek-objek dan persoalan biologi pada tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi cabang-cabang ilmu biologi menurut objek dan persoalan yang dikaji. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis manfaat biologi bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Karakteristik dasar makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri dan karakteristik ya. Ciri-ciri dan karakteristik dari makhluk hidup itu yang pertama, makhluk hidup itu disusun atas sel ya. Jadi ini dilihat di sini di monitor, di gambar ini ada gambar sel ya. Ini merupakan salah satu gambar dari sel hewan. Kenapa dikatakan sel hewan? Karena struktur dari sel hewan itu tidak memiliki membran sel. Jadi strukturnya itu tidak tetap ya, karena bagian luarnya pada bagian membran luarnya itu tidak memiliki membran sel. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup itu yang yaitu dan perkembangan. Jadi pertumbuhan yaitu perubahan ukuran yang perubahan ukurannya yang dapat diukur secara kuantitatif ya, secara kuantitatif. Misalnya yaitu tinggi badan ya bisa diukur dengan meteran, atau berat badan bisa diukur dengan timbangan. Kalau perkembangan lebih mengacu kepada pertumbuhan sel-selnya. Jadi sel-selnya itu menjadi sel yang lebih matang yang dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini bisa lihat ada gambar ya. Di sini anak kecil, kemudian berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua. Nah, ini karena ciri dari makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya ada beradaptasi terhadap lingkungan. Dilihat contoh gambar di sini, ini ada hewan bunglon ya. Hewan bunglon ini dia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa? Di sini lihat dia warnanya itu, warna kulitnya itu mengikuti warna pohon yang dia hinggapi gitu. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Contoh lain misalnya beradaptasi terhadap lingkungan, misalnya ketika kita berada di udara dingin, biasanya suhu tubuh kita itu akan semakin menurun. Kebalikannya, kalau kita berada di lingkungan yang panas, suhu tubuh kita akan meningkat.
Selanjutnya melakukan proses metabolisme. Jadi semua makhluk hidup itu melakukan proses metabolisme. Metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu suatu kegiatan ya, yang berlangsung, aktivitas yang berlangsung di dalam tubuh. Contohnya misalnya apa ini? Di sini ada seseorang yang berkeringat ya. Jadi dia itu melakukan proses metabolisme dari berbagai aktivitas yang terjadi di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya struktur sebentar ya. Kita lanjutkan materinya ya. Selanjutnya struktur organisasi kehidupan. Jadi kehidupan itu memiliki struktur yang sangat terorganisir. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, biasanya struktur organisasi kehidupan itu dimulai dari urutan yang sederhana ke urutan yang lebih kompleks ya. Di sini dapat dilihat ada diagram ya. Jadi urutan struktur organisasi kehidupan bisa dimulai dari tingkat yang lebih sederhana itu ada molekul. Kemudian di atas molekul ada sel. Di atas sel ada jaringan. Di atas jaringan ada organ. Kemudian di atas organ ada sistem organ. Di atas sistem organ ada organisme. Di atas organisme ada populasi. Di atas populasi ada komunitas. Di atas komunitas itu ada ekosistem. Kemudian di atas ekosistem itu ada bioma. Yang pertama molekul. Molekul itu terdiri dari senyawa ya, atau suatu zat. Contohnya molekul yang terdapat pada organisme itu misalnya ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Kemudian selanjutnya sel ya. Sel itu merupakan struktur unit terkecil ya, pada makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Misalnya kalau pada hewan itu ada sel darah merah, ada sel darah putih. Kemudian di atas sel ada jaringan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jadi misalnya contoh tumbuhan, misalnya ada jaringan epidermis, ada jaringan meristem, ada jaringan pengangkut, ada jaringan dewasa, ya, ada jaringan parenkim. Kalau pada hewan, misalnya contoh jaringannya itu ada jaringan epitel, ya, ada jaringan jaringan ikat, ya. Kemudian ada jaringan otot, ada juga jaringan saraf. Kemudian di atas jaringan ini ada organ. Organ ini sekumpulan jaringan yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya kalau pada tumbuhan itu organnya contohnya ada daun, batang, akar, bunga. Kalau pada hewan misalnya organnya ada organ bagian dalam, contohnya paru-paru, hati, ya, ginjal, ya, limpa. Ya. Kalau organ luarnya ada organ mata, ya, telinga, ya, hidung dan sebagainya. Kemudian di atas organ ada ini sistem organ. Jadi sistem organ ini
sekumpulan organ yang mempunyai suatu sistem kerja tertentu. Contohnya, misalnya, contoh dari sistem organ, ada sistem, kalau pada hewan ya, ada sistem. Jadi sistem pernapasan ini melibatkan kerja dari berbagai organ. Misalnya, contohnya sistem pernapasan itu dimulai dari ini rongga mulut, rongga hidung ya. Kemudian dari rongga hidung di sini ada faring ya. Faring itu pertigaan yang menghubungkan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Kemudian di sini ada laring ya. Laring itu tempat pita suara terdapat ya. Kemudian ada trakea. Trakea atau tenggorokan. Tenggorokan. Kemudian ada bronkus ya, percabangan dari tenggorokan. Kemudian ada bronkiolus ya. Kemudian di ujung bronkiolus itu ada gelembung-gelembung kecil di mana terdapat proses pertukaran antara oksigen dan CO2, yaitu yang disebut dengan alveolus. Nah, alveolus itu sudah berada pada bagian paru-paru. Kemudian contoh lainnya yang termasuk ke dalam sistem organ pada hewan yaitu sistem pencernaan. Ya, jadi sistem pencernaan juga itu melibatkan kerja dari beberapa organ. Di antaranya organ apa saja yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Yang pertama ada rongga mulut. Ya. Kemudian dari rongga mulut makanan dicerna masuk ke dalam ini kerongkongan. Ya. Atau esofagus. Dari esofagus makanan masuk ke dalam lambung. Ya. Dari lambung kemudian makanan masuk ke usus halus. Ya, itu usus halus ada beberapa jenisnya, ada usus 12 jari ya, ada usus kosong ya. Ada usus penyerapan. Kemudian dari usus halus makanan masuk ke usus besar. Ya. Dari usus besar kemudian makanan ditampung di dalam rektum. Nah, dari rektum barulah proses hasil akhir dari proses pencernaan yang berupa feses itu dikeluarkan melalui anus. Nah, ada lagi sistem gerak, ada sistem peredaran darah, ada sistem koordinasi dan yang lainnya. Kemudian dari sistem organ, di sini ada organisme. Jadi organisme itu sistem organ yang membentuk satu kesatuan kerja yang utuh. Ya, contohnya organisme apa? Misalnya seekor ayam atau seorang manusia misalnya, atau pohon misalnya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam organisme ya. Kemudian di atas organisme ada populasi. Populasi itu kumpulan dari beberapa organisme yang hidup di suatu tempat atau daerah tertentu. Contohnya populasi kebun kelapa sawit misalnya. Kemudian di sini ada komunitas, misalnya komunitas itu gabungan dari beberapa populasi, misalnya ada komunitas sawah. Kemudian di atas komunitas ini ada ekosistem. Ya. Ekosistem ini yaitu hubungan interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik ya, yang ada di sekitar kita. Jadi interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan komponen abiotik atau dengan lingkungannya. Misalnya contohnya apa yang termasuk? Ada ekosistem, yang pertama ada ekosistem sawah misalnya. Nah, di sawah itu kan ada komponen abiotiknya, ada komponen biotiknya. Yang termasuk komponen biotik yang ada di ekosistem sawah misalnya ada padi ya, ada tikus, ada ular, ada belalang ya. Yang termasuk ke dalam komponen abiotiknya yang ada di ekosistem sawah misalnya ada air ya, ada batu ya, ada cahaya, ada matahari ya. Kemudian selanjutnya ada bioma. Bioma itu lebih luas lagi jangkauannya atau cakupannya daripada ekosistem. Contohnya misalnya ada ekosistem, ada bioma hutan hujan tropis misalnya, ada bioma gurun pasir misalnya, ada bioma gurun Sahara misalnya.
organisasi kehidupan ini pada manusia, misalnya dimulai dari struktur yang paling terkecil yaitu ada molekul, ya. Contoh molekul di sini yaitu ada protein, tadi ada karbohidrat, ada lemak, ada asam nukleat. Kemudian dari molekul selanjutnya ada sel, ya. Sel fungsional daripada makhluk hidup, unit struktural terkecil dari makhluk hidup, ya. Misalnya di sini ada sel otot, ada sel saraf, ya. Sel otot yang ada pada jantung. Kemudian di atas sel akan membentuk jaringan, kumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Di sini contohnya ada jaringan otot, ada jaringan saraf, ya, ada jaringan ikat, ada jaringan epitel. Ini tadi ini individu, bisa jadi termasuk contoh daripada individu. Ini populasi, ya. Populasi itu sekelompok orang yang berada pada suatu tempat tertentu. Nah, ini populasi juga, ya. Di sawah terdapat berbagai populasi, ada populasi manusia, hewan, tumbuhan, ya, yang saling berinteraksi membentuk komunitas. Jadi komunitas ini kemudian berinteraksi lagi dengan faktor biotik membentuk ekosistem sawah. Di sini dilihat, ini ada manusia, ya, sedang menggarap sawahnya. Kemudian ini ada kerbau, ada pepohonan, ada tumbuhan, ya. Ada air, ada tanah, ya, ada cahaya, ada suhu, ya, dan sebagainya. Ini struktur organisasi kehidupan. Hutan hujan tropis merupakan salah satu bioma di dunia. Ya, bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di lokasi geografis tertentu. Ya, seperti halnya di Indonesia, Indonesia ini memiliki bioma hutan hujan tropis, di mana di hutan hujan tropis ini terdapat berbagai jenis flora dan fauna yang sangat beragam sekali, ya, yang bisa kita dapatkan. Mulai dari yang ukuran kecil, ya, yang tingginya kurang lebih 1 cm sampai dengan yang puluhan meter itu ada. Selanjutnya klasifikasi makhluk hidup. Jadi untuk memudahkan mempelajari biologi, para ilmuwan itu melakukan pengklasifikasian terhadap makhluk hidup. Jadi ini ada seorang ilmuwan bernama Carl Ross, ya, membuat klasifikasi makhluk hidup ke dalam 6 kingdom. Yaitu yang pertama ada Archaebacteria atau Archaea, kemudian yang kedua ada Eubacteria atau bakteri, yang ketiga ada Protista, yang keempat ada Fungi, yang kelima ada Plantae, yang keenam ada Animalia. Jadi pengklasifikasian makhluk hidup itu dibagi menjadi 6 kingdom. Archaea itu jenis bakteri yang hidupnya itu di habitat hidup yang ekstrim, ya. Misalnya hidupnya itu di tempat yang minim akan oksigennya. Nah, kemudian ada Eubacteria atau bakteri. Nah, jenis bakteri ini termasuk ke dalam mikroorganisme yang mikroskopis, ya. Termasuk juga Archaebacteria, ya. Eubacteria itu termasuk ke dalam jenis bakteri yang mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Yaitu jenis makhluk hidup yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Jadi ukurannya itu sangat kecil sekali sehingga tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata secara langsung. Kemudian ada protista. Ya, jenis apa sih itu protista teh? Protista ini merupakan jembatan. Maksudnya begini. Jadi jenis protista ini yang bukan termasuk ke dalam tumbuhan itu masuk ke dalam protista. Yang bukan merupakan ciri dari hewan itu masuk ke dalam protista. Ya. Yang bukan merupakan ciri dari jamur atau fungi itu masuk ke dalam protista. Jadi secara garis besar protista ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama ada protista mirip tumbuhan, ya, atau yang disebut dengan alga, ya. Kalian pasti tahu alga, ya, alga atau ganggang, ya. Biasanya alga atau ganggang itu sebagian besar hidupnya itu di perairan laut, ya.
atau agar-agar lah yang sering kalian makan. Nah, itu merupakan jenis dari salah satu jenis alga. Nah, itu masuknya itu bukan tumbuhan, tetapi protista yang mirip tumbuhan. Kenapa masuk ke dalam protista mirip tumbuhan? Karena struktur tubuhnya itu tidak mirip seperti tumbuhan, ya. Walaupun mirip seperti tumbuhan, tapi bukan tumbuhan. Contohnya misalnya ada akar, ada batang, ada daun, tapi bukan itu bukan bagian dari akar, ya, bukan bagian dari batang, bukan juga bagian dari daun. Kemudian ada protista mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Ya. Protozoa juga diklasifikasikan lagi. Kenapa disebut protista mirip hewan? Karena jenis protista ini mempunyai alat gerak seperti hewan, tapi kalau dilihat dari struktur tubuhnya itu bukanlah hewan, makanya dikelompokkan ke dalam jenis protista. Yang keempat itu ada pungi. Ya, pungi itu atau biasanya kita sering menyebutnya dengan jamur, ya. Jadi dunia jamur, kingdom fungi itu kingdom yang menjelaskan tentang atau yang mempelajari tentang berbagai macam jenis fungi, ya. Kalau selama ini kalian menganggap bahwa fungi itu termasuk ke dalam Plantae, ternyata bukan. Jadi fungi itu mempunyai kingdom atau dunia tersendiri, ya, di dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Apa saja misalnya jenis fungi atau jenis jamur? Ya, banyak sekali ya jenis jamur yang dapat dikonsumsi oleh kita. Contohnya misalnya ada jamur merang, jamur kuping. Kemudian ada juga jenis jamur yang mikroskopis, ya, yang dapat membantu juga dalam produksi makanan, atau bahkan ada juga jenis jamur yang dapat menyebabkan penyakit, ya, pada organisme lainnya. Kemudian yang kelima ini ada Plantae, ya. Plantae ini yaitu kingdom atau dunia tumbuhan, ya. Jadi berbagai macam jenis tumbuhan ini dipelajarinya dalam kingdom Plantae. Jadi yang ada di sekitar kalian berbagai jenis tumbuhan. Nah, ini dipelajarinya dalam kingdom Plantae ini. Nah, Plantae juga berdasarkan strukturnya itu dikelompokkan lagi. Ada tiga kelompok, ya, dari Plantae. Ada Bryophyta, ya, atau tumbuhan lumut, ya. Mungkin pasti kalian sudah tahu ya jenis lumut, ya. Biasanya lumut itu hidup di tempat-tempat yang lembab, ya. Kemudian ada pengelompokan lain dari Plantae, itu ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, ya. Tumbuhan Pteridophyta ini merupakan tumbuhan berkormus, ya, karena sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Beda halnya dengan tadi yang jamur, Bryophyta atau tumbuhan lumut, ya. Kalau lumut itu, kalau dilihat dari strukturnya, lumut itu dikatakan sebagai tumbuhan bertalus. Kenapa dikatakan tumbuhan bertalus? Karena pada lumut itu struktur tubuhnya itu belum memiliki bagian akar, batang, dan daun yang sebenarnya atau yang sejati. Makanya dikatakan sebagai tumbuhan bertalus. Jadi yang pertama ada Bryophyta, ya. Yang kedua atau tumbuhan lumut. Yang kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan biji. Yang termasuk ke dalam tumbuhan tadi tumbuhan Pteridophyta itu apa saja? Di antaranya ada paku purba, ya, ada paku kawat. Nah, biasanya tumbuhan paku ini hidupnya itu di daerah-daerah seperti perkebunan, di kebun-kebun itu ada tumbuh, ya. Kemudian ada juga hidup di tempat lembab, ya, yang menempel di dinding misalnya, yang menempel di kayu-kayu basah juga ada. Kemudian yang kelima ada selanjutnya yang ketiga ada Spermatophyta atau tumbuhan biji, ya. Tumbuhan biji yaitu tumbuhan yang memiliki bagian biji, ya, untuk sebagai alat reproduksinya. Ya, banyak sekali ya di sekitar
sekitar kalian atau di sekitar kita tumbuhan biji, misalnya ada pohon rambutan ya, makanya segala tumbuhan yang memiliki biji ya, pada buahnya ada bijinya, berarti itu termasuk ke dalam spermatopita. Ada rambutan, ada lengkeng ya, ada jeruk, ada mangga. Nah, itu termasuk ke dalam spermatopita. Yang keenam, ya, di sini ada animalia. Ya, jadi kingdom animalia atau kingdom hewan. Jadi pada kingdom ini membahas tentang berbagai macam jenis hewan. Nah, kalau di secara pengelompokannya animalia ini dibagi lagi secara garis besarnya menjadi dua kelompok ya. Ada invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, dan ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, nanti yang invertebrata dibagi lagi menjadi beberapa film, menjadi beberapa kelas sampai dengan spesies. Yang vertebrata dibagi lagi menjadi berapa film, berapa kelas, dan selanjutnya. Ini sistem klasifikasi 6 kingdom ini protista ya. Ini animalia ya. Ini di sini ada contohnya burung ya. Burung ini termasuk ke dalam contoh hewan yang vertebrata ya, atau yang memiliki tulang belakang, termasuk dari kelas Apes ya. Kemudian ada contoh dari pungi ya, ini salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Kemudian ini dari contoh plantae ya. Ini contoh dari Archaebacteria ya. Kemudian ini contoh dari gambar dari Eubacteria. Cabang-cabang ilmu biologi. Nah, karena biologi itu cakupannya atau bahasannya banyak sekali, jadi para ilmuwan untuk mempelajari biologi itu dibagi lagi menjadi beberapa cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama itu ada virologi ya. Nah, virologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus ya. Jadi segala macam jenis virus, struktur tubuhnya ya, bagian kandungan dari tubuhnya, asam nukleatnya ya, jenis proteinnya itu dipelajari dalam cabang ilmu biologi yang disebut dengan virologi. Nah, seperti hal yang terjadi sekarang ini ya, kita sedang dilanda wabah COVID-19. Nah, jenis COVID ini merupakan jenis virus ya. Nah, makanya cabang ilmu yang dipelajarinya itu yaitu khusus mempelajari tentang virus, yaitu virologi. Kemudian ada mikologi. Mikologi ini yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur. Jadi segala jenis jamur, pengklasifikasian dari jamur, ya, pengelompokan dari jamur ini dipelajari dalam cabang ilmu biologi yang disebut dengan mikologi. Ada zoologi. Zoologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan, jadi dunia hewan. Ada lagi botani. Botani adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuhan ya. Jadi berbagai macam jenis tumbuhan itu dipelajarinya dalam cabang biologi yang disebut dengan botani. Ada entomologi. Kalau entomologi yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga. Jadi berbagai macam jenis serangga itu dipelajari dalam cabang ilmu biologinya itu disebut dengan entomologi. Ada lagi, masih banyak lagi ya cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Misalnya ada anestesi. Ya, anestesi itu yaitu pembiusan. Nah, biasanya pembiusan ini dilakukan oleh para dokter ya untuk melakukan proses operasi. Ada lagi embriologi. Ya, embriologi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup ya. Mulai dari zigot ya sampai dengan embrio. Jadi mulai
dari bersatunya sel, ya, ya, terfertilisasi sel sampai dengan membentuk zigot sampai dengan berkembang menjadi dewasa. Nah, itu ilmu biologinya atau cabang biologinya yang mempelajarinya yaitu embriologi. Kemudian ada histologi, ya. Histologi yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada lagi klasifikasi. Ya, klasifikasi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan kelas-kelas tertentu. Ada lagi mikrobiologi. Ya, mikrobiologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil atau mikroskopis. Ada lagi anatomi. Ya, anatomi itu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang susunan bagian dalam tubuh dari makhluk hidup, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam cabang-cabang ilmu biologi. Pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Ya. Jadi tadi dari struktur organisasi kehidupan, ya, mulai dari tingkat molekul sampai dengan tingkat bioma, itu akan kita temui berbagai macam permasalahannya, ya. Jadi akan kita temui berbagai macam permasalahan. Nah, ini permasalahan biologi ini dapat dipecahkan dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu suatu langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan masalah, ya, ya, atau dengan menggunakan penelitian, ya, penelitian ilmiah. Nah, pemecahan masalah ini diantaranya mencakup ada pengamatan. Ya, kita amati dulu nih masalahnya apa yang muncul, misalnya yang muncul di sekitar kita. Kalau contoh di sini misalnya mengamati pengamatan terhadap ciri-ciri tumbuhan adenium meliputi bentuknya, warnanya, ukurannya, dan teksturnya. Kemudian dari pengamatan ini akan muncul misalnya pertanyaan, ya. Contohnya, mengapa warna mahkota bunga dalam satu tanaman itu tidak sama? Ya. Nah, kemudian dari hasil pertanyaan tersebut akan muncul hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara, ya, dari sebuah pertanyaan. Misalnya di sini contohnya, lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan perkecambahan. Ya, selanjutnya prediksi. Contohnya misalnya, jika biji adenium direndam lebih lama, maka perkecambahan biji akan semakin cepat. Ya, kemudian eksperimen. Kalau eksperimen yaitu kita melakukan percobaan untuk menguji hipotesis. Apakah benar hipotesis yang kita berikan ini? Nah, makanya diujinya dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Penelitian ilmiah itu mencakup ada rangka acuan penelitiannya. Kemudian ada proposal penelitiannya, ada prosedur pelaksanaan penelitiannya, kemudian ada analisis data, kemudian ada laporan penelitian. Ini ada kerangka acuan penelitian tadi, ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu tentukan judul penelitiannya apa, misalnya. Nah, biasanya judul penelitian itu tidak jauh dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, yang muncul dan yang timbul di sekitar kita. Kemudian latar belakang, apa sih yang menyebabkan misalnya kita ingin meneliti permasalahan tersebut. Kemudian rumusan masalah kita rumuskan. Biasanya rumusan masalah ini dibuat dalam bentuk pertanyaan. Kemudian tujuan, ya, tujuan dilakukannya penelitian itu untuk apa. Kemudian manfaat dari hasil penelitiannya itu apa. Kemudian proposal penelitian. Nah, pada kalau kita membuat proposal penelitian, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu identifikasi dulu variabel penelitiannya. Ya. Jadi dalam penelitian biologi itu ada 3 macam variabel. Yang pertama yaitu ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Misalnya kita ambil contoh, ya.
contoh misalnya judul penelitiannya pengaruh perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Ya. Kita tentukan dulu tadi ketiga variabelnya. Yang pertama variabel bebas. Variabel bebas itu yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau perlakuan yang berbeda-beda pada setiap percobaan. Itu disebut dengan variabel bebas. Yang kedua yaitu ada variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang terjadi akibat perlakuan yang berbeda-beda dalam setiap percobaan. Jadi dampak atau reaksi dari variabel bebas ya. Yang ketiga ada variabel kontrol. Kalau variabel kontrol yaitu perlakuan yang sama dalam setiap percobaan. Misalnya tadi dari contoh judul penelitian pengaruh perendaman terhadap pertumbuhan biji kacang hijau. Kita tentukan dulu tadi ketiga variabelnya. Yang pertama variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Misalnya di sini yang termasuk ke dalam variabel bebasnya yaitu pengaruh perendaman. Jadi rama perendamannya. Jadi dalam dalam suatu penelitian kita membuat beberapa perlakuan ya, jadi tidak hanya satu. Misalnya pada perlakuan pertama kita kasih lama perendamannya itu 5 menit misalnya. Pada perlakuan yang kedua kita kasih perendaman biji kacang hijaunya itu selama 10 menit. Pada perlakuan ketiga misalnya kita lakukan perendamannya itu 15 menit dan selanjutnya sampai dengan misalnya 5 kali perlakuan. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu variabel yang terjadi akibat perlakuan yang berbeda-beda. Nah, nanti hasilnya dilihat dari perlakuan yang kita lakukan perbedaan tadi, kita lihat hasilnya itu adanya di variabel terikatnya, yaitu pada pertumbuhan kacang hijaunya. Misalnya itu bisa diamati ya, misalnya tinggi kacang hijaunya. Pada perlakuan pertama tadi yang dikasih yang direndam selama 5 menit misalnya tingginya itu hanya misalnya 1 cm misalnya. Pada perlakuan kedua 2 cm misalnya. Pada perlakuan ketiga 3 cm dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada variabel kontrol. Ya, variabel kontrol itu perlakuan yang sama dalam setiap percobaan. Jadi kalau kita melakukan penelitian untuk menentukan variabel kontrolnya, jadi kita harus melakukan hal yang sama. Contohnya misalnya wadah yang digunakan atau media yang digunakan itu harus sama. Kalau misalnya kita menanam tanaman di pot ya semuanya di pot gitu. Kalau misalnya menanam tanaman di polybag ya semuanya juga di polybag. Kemudian ada tinjauan pustaka ya, ada hipotesis ya, ada metode penelitian, kemudian ada jadwal penelitian. Jadi kita tentukan dulu jadwalnya mau di mana, mau di luar ruangan atau di dalam ruangan seperti itu. Jadi bisa di lab misalnya di laboratorium atau juga bisa misalnya menggunakan di luar ruangan. Nah, di sini prosedur pelaksanaan penelitian ya. Pada judul penelitian pengaruh suhu perendaman biji adenium terhadap kecepatan perkecambahan. Jadi di sini kalian siapkan dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Ya. Kemudian di sini merendam biji adenium. Nah, setelah ini hasilnya, kemudian mengamati dan menuliskan hasilnya ke dalam tabel pengamatan. Ada analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data hasil penelitian sehingga membuktikan kebenaran hipotesis yang diberikan. Contohnya, analisis data mencari nilai rata-rata kecepatan perkecambahan biji adenium pada tiap perlakuan. Jadi pada saat menganalisis data, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu yang perhatikan data, kemudian interpretasikan data, kemudian menganalisis data. Laporan penelitian. Nah, ini laporan penelitian ini kita lakukan di akhir ya. Biasanya pada laporan penelitian ini biasanya dibuat dalam bentuk makalah bisa
Ini ada bagian-bagiannya, misalnya dalam bab 1 itu ada pendahuluan, ya bab 2-nya ada tinjauan pustaka, bab 3-nya ada metode penelitian, bab 4 ada data dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian disertakan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan tadi dalam proses penelitiannya. Nih, ada keterkaitan biologi dengan ilmu yang lainnya. Jadi di sini ada biologi kaitannya dengan ilmu kimia, biologi kaitannya dengan ilmu fisika, biologi kaitannya dengan ilmu matematika, ya. Biologi kaitannya dengan ekonomi, biologi kaitannya dengan geografi, biologi kaitannya dengan sosiologi, biologi kaitannya dengan sejarah, biologi kaitannya dengan TIK. Jadi cabang ilmu biologi ini tidak dapat berdiri sendiri, tapi dia itu bisa saling berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya misalnya, ini Ibu ambil contoh ya, yang dengan kimia. Ya, keterkaitan biologi dengan kimia itu disebut dengan biokimia. Ya. Jadi biokimia ini dapat kita temukan contohnya misalnya pada saat peristiwa pencernaan makanan yang melibatkan kerja enzim. Ya. Ya, jadi dalam proses pencernaan makanan itu melibatkan kerja daripada enzim. Nah, ini hubungannya juga dengan enzim itu kan terjadinya karena adanya reaksi kimia. Kemudian dengan fisika, ya, hubungan biologi dengan fisika atau disebut dengan biofisika, ya. Ini berkembang pesat ya ditemukannya alat. Jadi ilmu biologi ini dapat berkembang pesat karena ditemukannya pertama kali alat, ya, yang disebut dengan mikroskop. Ya. Kemudian dengan matematika, biometri yang menafsirkan hasil penelitian, ya itu dengan ilmu-ilmu matematika. Kemudian antropologi, ya antropologi ini kaitannya dengan dalam penemuan fosil-fosil manusia purba, ya. Jadi fosil-fosil manusia purba, ya ini dikaitkan dengan ilmu antropologi. Kemudian ada sosiologi, ya di sosiologi ini kaitannya dengan sensus penduduk, ya mengetahui angka kematian dan kelahiran ini bisa. Kemudian dampak negatif perkembangan teknologi di bidang ilmu biologi, ya. Yang pertama di sini dilihat, ya bisa kalian lihat ini ada kerusakan ekosistem, ya. Jadi dampak ilmu teknologi sebenarnya itu juga tidak terlalu baik, ya. Ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya, ya. Yang pertama bisa menyebabkan kerusakan ekosistem. Kemudian ini di sini ada gambar ini hama pada tanaman, ya. Hama menjadi resisten akibat penggunaan pestisida, ya. Kemudian ini juga senjata biologi, ya. Ini bagian-bagian contoh dari dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dan ini kebalikannya itu dampak positif dari perkembangan teknologi. Di sini ada bidang pertanian, yaitu dengan melakukan kultur jaringan. Kemudian ini di bidang peternakan, ya. Di bidang peternakan dilakukannya inseminasi buatan atau perkawinan kawin suntik, ya. Yang tujuannya untuk mendapatkan bibit yang lebih unggul. Kemudian di bidang kesehatan, nah ini ada identifikasi virus, ya. Ya sekarang ya lagi mewabah, ya. Itu jenis virus dari COVID-19. Nah, ini bisa diidentifikasi dengan menggunakan perkembangan teknologi dari ilmu biologi. Nah, tadi cabang biologinya yang mempelajari tentang virus yaitu ada virologi. Kemudian di bidang industri, ya. Jadi perkembangan ilmu biologi juga dapat dimanfaatkan yaitu untuk pembuatan diantaranya susu fermentasi atau yogurt, kemudian juga pembuatan nata de coco, kemudian masih banyak lagi. Pak Wali?
keluar link. Stop share. Oh, ini. Ya, demikian pembahasan tentang materi ruang lingkup biologi. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh? Ibu tunggu. Kalau ingin bertanya silahkan di chat juga apa-apa. atau di chat, boleh di chat ya. Sok, Ibu tunggu. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan. Tidak ada? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ini tentang ruang lingkup biologi. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang dapat kalian petik hikmahnya. Ibu tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu untuk pelajaran yang pertama. Jangan dulu kemana-mana. Nanti sebentar lagi di share untuk absen daftar hadirnya ya. Chat dulu. Yang barusan ditulis gak?